Oke, baik. Saya akan mute berapa. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir. Saya harap semuanya dalam kondisi yang sehat, banyak rezekinya, dan selalu berkelimpahan. Oke, malam ini saya akan sharingkan tentang IG Reels. Ini adalah fitur baru yang ada di Instagram. Sebenarnya fitur ini eh, setahun terakhir ini versi beta. Dalam versi beta itu masih masa percobaan dan sepertinya sudah eh, rata-rata akun sudah punya. Nah, nanti kalau ada yang tanya, "Loh Pak, akun saya belum ada IG Reels-nya," gitu. Nah, bagi yang belum, mohon ditunggu atau cek update di Google Play Store. Silakan update aplikasi Instagram-nya, baru setelah itu cek kembali. Biasanya sudah muncul. Apakah IG Reels ini khusus akun kreator, akun pribadi, akun person apa namanya bisnis, ini berlaku untuk semua ya. Jadi saya punya cukup, ya saya bilang nggak cukup banyak ya, ada 3 atau 4 akun IG saya, bermacam-macam, ada yang bisnis, ada yang bukan. Itu semuanya sudah ada IG Reels-nya. Namun saya melihat saat akun pribadi saya sudah ada IG Reels, akun-akun saya itu yang lain itu belum ada. Namun 2 hari kemudian saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak melakukan update dan sebagainya, itu sudah muncul ada lagi. Berarti intinya update dari Instagram itu tidak merata. Ya, jadi bilang, "Loh Pak, saya kok punya belum ada. Loh Pak, saya sudah update juga belum ada." Ya, belum dapat kebagian, mohon bersabar. Oke. Nah, kita akan mulai. Saya akan slide presentasinya. Oke. Ya, ini adalah tampilan IG Reels ya. Cukup jelas ya, silakan chat bila sudah tampil slide PowerPoint saya. Sudah jelas ya? Muncul slide-nya? Oke. Oke, baik. Terima kasih, Unita, Pak Ibrahim. Terima kasih. Nah, inilah tampilan IG Reels. Ini bisa kita temukan di pojok bawah tengah. Mudah sekali untuk memunculkannya. Pojok bawah tengah itu bisa ditekan. Kenapa di tengah? Ya, karena IG Reels itu memang sengaja untuk minta diperhatikan secara khusus. Intinya Instagram mengutamakan, istilahnya sekarang lagi mengutamakan fitur IG Reels. Ya. Oke, kita next. Tampilannya seperti ini ya, logonya seperti ini ada di pojok bawah. Nah, bagaimana cara memaksimalkan IG Reels? Ini sekilas tentang saya. Oke, saya sekarang ini sedang cukup aktif setiap hari, hampir setiap hari ya, berbagi di Kominfo ya sebagai key opinion leader di literasi digital untuk memberikan literasi digital kepada setiap orang apa namanya di se-Jawa Timur ya, se-Jawa Timur berpindah-pindah kota secara online pastinya dengan harapan orang-orang di Jawa Timur ya atau seluruh daerah di Indonesia ini melek digital. Kenapa? Karena ini adalah percepatan infrastruktur jaringan 5G ya dari 4G dari Pak Presiden. Nah, namun jaringan yang cukup cepat bila tidak diimbangi SDM yang cukup mumpuni itu akan sia-sia gitu. Jadi saya salah satunya membantu Kominfo untuk literasi digital itu. Oke, baik. Nah, apa itu isi IG Reels ya? IG Reels itu adalah salah satu fitur yang ada di Instagram untuk video pendek. Nah, kalau bertanya, Pak, apa itu kan video, Pak? Apa bedanya IG TV? Apa bedanya IG Story, IG Feed dengan video? Itu kan video juga. Lalu apa bedanya dengan video yang ini gitu kan? Nah, video yang ini itu berbeda dengan video sebelumnya. Perbedaan yang pertama, durasinya pendek. Ya, pendeknya 15 detik. Kalau IG Story juga bisa sekitar 15 detik. Ya, betul. Terus IG Feed bisa pendek di bawah 30 detik. Ya, betul. Ya, kurang lebih hampir mirip ya. Lalu yang terakhir, yang kedua, yang perbedaannya adalah
jangkauannya bisa menjangkau di luar follower. Nah, misalkan kita punya follower 1.000, saat kita posting, yang berpotensi melihat postingan kita, ya, itu follower kita. Tapi IG Reels ini bisa di luar follower kita, itu yang membedakan. Dan pendek, ya, 15 detik sampai 30 detik. Tapi ada yang 60 detik, ada. Tapi itu nanti fiturnya itu akan terbuka sendirinya, ya. Saya belum tahu nanti berapa follower terbuka. Sejauh ini followernya yang puluhan juga masih ada di angka 30 detik, ya. Kok kalau ditanya bedanya sama TikTok apa Pak IG Reels? TikTok mirip ya. IG ini adalah aplikasi yang suka meniru, mengcopy ya. Jadi pada dasarnya IG ini dibuat di awal-awal untuk foto Bapak Ibu ya. Di tahun 2012 itu booming foto. Orang suka lihat foto. Nah, lalu ada aplikasi yang namanya Snapchat. Snapchat itu aplikasi yang di atasnya bulat-bulatnya sering muncul itu loh. Nah, itu yang sekarang kita tahu di IG namanya IG Story. Nah, itu dia. Akhirnya IG copy. Lalu ada namanya fitur ada lagi boomingnya marketplace. Nah, akhirnya IG bisa buat keranjang belanja marketplace. Nah, kenapa saya tidak mengupdate sekali lagi ya, memberikan update tentang keranjang belanja karena untuk membuat keranjang belanja itu ya, itu membutuhkan website, domain dan hosting. Ya, jadi kita wajib punya website sendiri agar dihubungkan seperti itu. Jadi karena ini tidak terlalu banyak, luas, saya rasa saya akhirnya memilih fokusnya di IG Reels karena ini sebuah perubahan yang cukup cukup besar dan semua orang bisa melakukannya, gitu. Nah, eee, di dengan datangnya ide IG Reels, wah datangnya IG Reels, maksudnya dengan adanya IG Reels ini ya, sepertinya kalau datang itu dulunya pergi, sekarang datang lagi. Bahwa, kita sebagai konten kreator ya, sebagai orang yang posting di Instagram, membuat konten, itu tidak lagi bisa fokus pada jualan dan, tampil produk saja tanpa menampilkan wajah, oke. Nah, ini saya rasa, 1, 2 tahun terakhir ini saya selalu mengatakan bahwa begini, di sosial media itu bukan tempat untuk jualan Bapak Ibu, ya, sosial media, tempat untuk bersosialisasi, namanya juga sosial media, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu, saya sering mengatakan bahwa, ya kalau kita sehari posting 3 kali, yang 2 ini tentang sharing, informasi yang bermanfaat, satunya, yang ketiga, untuk tentang jualan. Itu boleh, tapi jangan sehari 3 kali jualan melulu, posting harga, posting, foto, ya, seperti itu. Nomor telepon yang ada isinya seperti itu. Nah, orang akhirnya, sedikit yang melihat. Nah, oleh karena itu, dengan dari IG Reels bahwa mau nggak mau, kita wajib untuk, sharing sesuatu yang bermanfaat. Oke. Nah, kita langsung aja bagaimana sih cara menggunakan IG Reels. Bagi yang menggunakan HP atau lagi pegang HP, silakan bisa digunakan. Nah, ini cara merekamnya, ya, itu klik pojok kanan atas, tanda plus ini, lalu muncul muncul reel. Ini dia, ya, muncul reel. Seperti itu. Nah, setelah itu, oke. Oh ya, untuk yang tutorial video ini akan saya berikan beberapa hari ke depan ya. Saya update akan saya berikan di grup materi. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Nah, setelah kita merekam, ini akan muncul ini semua. Fitur ini akan muncul. Nah, saya akan jelaskan satu persatu apa ini maksudnya. Nah, fitur ini ya, ini untuk kamera depan dan belakang. Ya, kamera depan dan belakang. Kalau ini audio, kita bisa mengambil musik atau menambahkan musik yang ada di Instagram, ya, yang ada di Instagram, bukan di tempat lain. Jadi Instagram menyarankan menggunakan musik yang ada di Instagram. Dan Pak, saya pengen musik yang ada, saya dengar di TV atau saya ada di YouTube ini, saya rekam di YouTube aja lagunya. Jawabannya adalah tidak. Oke, tadi barusan di awal-awal juga ada tentang apa namanya, editing video pakai di KineMaster, audionya itu sebenarnya free, setelah diupload, kena.
kena tegur dari Instagram. Nah, Instagram sangat-sangat menjaga aturan itu. Hak ciptanya untuk audio itu benar-benar dijaga. Nah, oleh karena itu silakan dapatkan lagu yang ada di audio. Caranya gimana ya? Klik audio aja, nanti akan muncul pilihan lagu, ya. Anda pilih. Lalu slide ini yang kedua, ya, angka 15 ini apa artinya? 15 itu 15 detik. Maksudnya Anda merekam hanya maksimal 15 detik. Wah, pendek dong, Pak. Nah, kalau ingin panjang lagi bisa cuman sampai 30 detik. Lebih dari itu belum ada, ya. Tapi ada yang bisa sampai 60 detik, ya. Fitur itu belum keluar di saya. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa sebuah tren video pendek, ya, sebuah pesan dengan video pendek itu jauh lebih menarik dibandingkan pesan kita yang panjang. Nah, oleh karena itu kemampuan 3 detik pertama di awal video itu penting. Kemampuan untuk menarik perhatian 3 detik pertama itu penting. Karena kalau 3 detik pertama ini tidak bermanfaat, itu akhirnya orang akan skip scroll gitu kan. Contoh yang tidak bermanfaat gini. Contoh gini, "Halo Bapak Ibu, apa kabar?" Nah, itu sudah nggak menarik, itu saya lewat. Seret, gitu. Sudah scroll gitu kan. Nah, oleh karena itu, pastikan 3 detik pertama itu, eee, apa namanya, 3 detik pertama itu wajib. Nah, contohnya makanya kalimat copywriting-nya perlu menarik. Misalkan gini, eee, "Ini cara menurunkan berat badan 5 kilo dalam satu bulan. Tonton sampai habis ya." Nah, "Oh, menurunkan berat badan 5 kilo ya 1 bulan," gitu. Atau susah, apa namanya, mau cari, apa namanya, istilahnya, program dietik yang cocok buat kamu. Nah, contohnya itu, atau ingin mendapatkan penghasilan di era pandemi ini, simak 3 cara ini. Nah, orang orang lihat, "Oh, 3 cara itu apa ya?" Nah, ditonton, oke. Namun pastikan Anda mendeliver atau menyampaikan benar-benar 3 cara itu dalam waktu 30 detik paling banyak, gitu. Atau Anda bisa potong, "Oke, ini cara pertama, cara kedua di video saya." Nah, itu dia. Orang akan nunggu video Anda gitu ya. Dibuat seperti itu, oke. Lalu speed. Speed ini menarik, 1 kali itu artinya kondisi sekarang ya. Jadi saya bergerak, tangan saya ini ya bergerak apa adanya ya. Ya ini kecepatan kecepatan sebenarnya. Tapi itu kalau saat itu diklik ada titik 0,5 itu eh, istilahnya lebih lebih lambat ya. Atau 3 kali, kalau 3 kali lebih cepat 3 kali. 5 kali lebih cepat 5 kali. Seperti itu. Jadi bisa bikin video slow motion gitu. Saya tidak menggunakannya. Nah, kalau efek, ya nanti akan ada, saya tunjukkan fitur efek. Touch up ini membuat wajah tampak glowing. Nah, ya wajahnya yang tampak glowing, yang kusam pakai itu langsung, wow, glowing. Cuman sepertinya kurang terlihat ya. Kalau video layout ini saya jarang pakai. Eh, untuk menentukan letak-letak video saja. Untuk detailnya akan ada video tutorialnya ya, Bapak Ibu, terpisah di hari ini. Jadi Anda bisa melihatnya secara detail dan praktek langsung, dan saya akan bagikan di grup materi. Nah, timer ini apa, Pak? Timer ini contohnya gini, kita mau bikin video tutorial masak tuh ya, tutorial masak. Nah, kita taruh kameranya, kalau kita nggak pakai timer, kita itu langsung pencet, kan langsung terekam gitu loh. Nah, kita belum ambil peralatannya, atau kita mau tutorial make up misalkan. Nah, kan kalau kita rekam, loh belum ambil kuasnya, sudah rekam dulu. Nah, oleh karena itu, timer itu memberi jeda ya sebelum kita melakukan aktivitas rekam. Nah, jadi sebelum contoh nih make up ya, kita tekan timer 3 detik. Nah, saat kita tekan 3, 2, kita ambil kuasnya, misal mau make up, 1, nah udah terekam, kita baru. Nah, seperti itu. Jadi ada jarak antara kamera dan kita mau beraksi, itu ada jaraknya. Nah, saat kita rekam, ya, lalu kita tekan tombol ini, kemudian lanjutnya adalah, oh ya ini fitur efek, efeknya seperti ini ya, bisa Anda gunakan untuk lucu-lucuan, bisa eh, silakan sesuai dengan selera, namun saya pribadi jarang pakai. Nah, ini dia fitur setelah rekam. Setelah Anda rekam, akan muncul fitur-fitur ini Bapak Ibu di atas. Ya, ini fitur apa sih Pak Pras? Ini saya akan jelaskan. Jadi
Jangan klik tombol next dulu ya, jangan klik tombol next dulu, walaupun ada tombol next. Oke, karena dari pengalaman gini Bapak Ibu, eee, IG Reels ini masih versi beta, dalam arti belum sempurna. Jadi pernah ada sebuah kejadian saya sudah memberikan, teks, saya klik tombol next ya, terus saya beri caption penjelasan ini video tentang apa, terus saya back. Oh iya saya lupa mau kasih teks di video. Saya sudah kasih teks di video, terus saya next lagi, hilang tuh caption-nya. Aduh saya nulis apa tadi, hilang gitu. Jadi seharusnya kan nggak hilang ya, kalau itu di TikTok berbeda, di TikTok berbeda. TikTok sudah otomatis merekam sendiri tanpa perlu ada tombol macam-macam. Kayaknya belum belum di bagian itu masih belum sempurna lah. Ini bagian kecil sih, nggak terlalu apa namanya berdampak juga, tapi ya cukup sedikit mengganggu bagi saya di IG Reels ini ya. Nah, ini fitur download. Jadi belum diupload, Anda sudah bisa download. Nah, yang menarik itu ya, belum diupload sudah bisa download. Lalu kita lanjut. Ya, ini fitur apa ini? Ya, kita geser. Ini fitur audio control. Jadi saat di awal-awal Anda merekam video dengan audio, kita kan diwajibkan tadi itu memilih audio. Maaf, sorry, saya ralat, bukan mewajibkan. Memilih lagu yang akan digunakan itu berada di depan sebelum merekam. Kalau Anda tidak menggunakan lagu tidak apa-apa. Nah, jadi setelah Anda menggunakan lagu, lalu Anda berbicara, ya biasanya lagu sama suara Anda itu apa istilah bahasanya balapan atau saling tumpang tindih lah ya. Nah, suara Anda terlalu pelan, lagunya terlalu keras, akhirnya nggak kedengaran. Nah, ini gunanya audio control, mengurangi. Jadi kamera audio ini suara Anda, ini musik. Nah, musik yang terlalu tadi itu bisa dikurangi. Gitu. Nah, ini Anda juga itu detailnya nanti akan saya jelaskan di tutorial selanjutnya. Ini ya, bisa dikurangin atau dikecilin suara musiknya. Oke, kita lanjut. Nah, fitur voice over. Bisa jadi mungkin Anda tidak ingin memunculkan wajah, ya, atau Anda sedang demo menunjukkan sesuatu, misalkan sedang mengaduk gelas. Ini tutorial untuk cara minum yang sehat. Oke. Anda saat rekam itu tidak ada suara Anda, lalu Anda isi suara Anda setelah video itu terekam, namanya voice over ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk suara yang maksimal gunakan ini bisa apa namanya earphone atau mic kecil seperti itu. Atau Anda membuat video foto yang berjalan, lalu Anda tambahkan suara Anda di sini bisa. Oke, next. Nah, kalau yang bintang-bintang, terus yang ini stiker, lalu garis, ini sudah Anda sangat umum ya, bisa bisa dipraktekkan. Oke. Dan itu juga sudah sering ada di Instastory ya. Namun kali ini saya akan sharingkan tentang teks. Teksnya agak berbeda. Sekilas hampir mirip seperti di Instastory, tapi kita bisa menentukan durasi teksnya itu mau muncul di detik keberapa. Ini kan 15 detik ya. Saya pengen 2 detik pertama muncul teks ini. Nanti teks halo itu akan hilang di detik ketiga. Detik keempat itu akan muncul hai. Itu bisa Bapak Ibu. Ya, jadi teksnya gonta-ganti seperti itu. Oke. Ini bisa durasinya ya. Warna-warna biru itu digeser sampai di awal di 3 detik pertama itu bisa. Jadi teksnya muncul di situ. Nah, muncul teks lagi, muncul di detik keberapa seperti itu. Jadi teksnya bisa ganti-ganti. Nah, teks ini penting Bapak Ibu, ya. Kalau Anda tidak bisa membuat kalimat kata-kata kan ngomong di depan kamera itu kadang-kadang bingung ya. Contohnya gini, ya ini cara untuk menurunkan berat badan. Waduh, kok kayaknya kurang cepat ya. Saya kadang-kadang ragu ngomongnya gitu. Nah, atau ngomongnya belibet. Nah, teks ini membantu Anda untuk mendapatkan perhatian penonton di 3 detik pertama. Karena itu saran saya wajib gunakan teks. Ya, karena orang kalau belum dengar, ya kecepatan dengar sama kecepatan teks, melihat teks itu jauh lebih cepat teks. Ya kan? Nah, oleh karena itu gunakan teks. Ya, teksnya jangan panjang-panjang, cukup cukup singkat saja.
Karena kalau kok panjang nanti wajah Anda tertutup, ya, seperti itu. Nah, ekspresi juga penting ya, ekspresi juga penting. Kalau memang gunakan wajah, tapi kalau tidak, teksnya juga jangan terlalu penuh. Nah, maksudnya gimana Pak Pras ini dia? Ini maksudnya. Lokasi teks itu seperti ini Bapak Ibu. Ini tampilan di IG Reels saat Anda merekam dan bahkan saat Anda sudah jadi. Kesalahan umumnya, teksnya ditaruh di atas, di sini. Maka yang terjadi adalah teks tidak kelihatan. Nah, akhirnya hilang teksnya. Saran saya, teksnya itu ditaruh di bawah sini, atau di dahi saya ini, di posisi sini. Karena ukurannya, saya mengamati ukuran IG Reels ini bukan 1:1 ukuran feed, tapi ukurannya 4:3. Jadi dia agak sedikit memanjang ke atas. Seperti itu ya. Jadi peletakan apa istilahnya? eh, Peletakan teksnya itu di sini, batas ini. Bapak, bagaimana kita bisa tahu kalau teksnya itu berada di posisi itu? Nanti kan ada itu apa namanya previewnya. Anda bisa lihat, memperkirakan. Oke. Nah, nah kalau tanya Pak munculin kayak gini ini gimana? Ini stiker Bapak Ibu, ya sama persis cara melakukannya kayak di IG Story. Ini stiker. Oke. Nah ini dia. Setelah Anda klik next, ya ini akan muncul bagian ini. Saya sengaja buat merah ya. Nah, muncul ini. Ini kita tulis caption, di sini kita bisa tag orangnya, bisa di sini. Terus crop profile image itu kita bisa mengatur nanti tampilan di feed seperti apa. Nah, detailnya nanti ada di tutorial nanti esokan harinya ya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Ini yang berbeda dengan IG feed, berbeda. Kalau di IG feed ya, kalau di IG feed kalau kita posting terus teksnya kita pengen edit, bisa Bapak Ibu, iya kan? Kita klik titik pojok kanan atas, klik edit. Oh salah ini, salah ketik, tambah huruf A, tadi kurang titik. Oh harganya salah tulis harga ini, nomor teleponnya kurang angka 1. Bisa Bapak Ibu, kalau di IG Feed. Tapi ini bukan IG Feed, ini IG Reels. Artinya apa? Artinya kalau sudah di-upload, nggak ada yang namanya edit caption, nggak ada. Ini mirip kayak di TikTok. Orang-orang apa namanya beberapa peserta TikTok tuh tanya, Pak, saya salah ketik, salah tulis, saya salah tulis caption, gimana editnya? Nggak bisa. Nah, Bapak terus gimana Pak, biar nggak salah? Oke, cek dan recheck. Oke, kalau belum yakin dia upload sekarang, silakan klik save draft, ada di bawah ini. Save draft, ini ada di bawah tombol share, warna biru. Nah, itu dia. Oke, nah dengan begitu keesokannya kita bisa bisa apa namanya istilahnya posting posting lagi. Nah, jadi yang enak dari ini ya, yang menarik dari ini adalah kita bisa membuat tabungan konten. Jadi kita rekam dalam 1 jam itu kita rekam bikin 5 video misalkan, kan pendek-pendek tuh ya. Kita save draft semua itu. Nah, nanti kalau hari Senin kita posting satu lagi, hari Selasa kita posting lagi tanpa perlu buat video lagi. Ya, itu yang saya lakukan sih. Namanya saya nyebutnya tabungan konten karena ya kita mungkin nggak ada waktu untuk bikin konten, tapi kita wajib bikin konten di Instagram kalau pengen followernya tambah, kalau pengen apa yang kita sampaikan itu mencapai jangkauan yang lebih besar lagi. Dan Reels ini jangkauannya jauh lebih banyak daripada IG Feed ya, daripada foto ya, daripada IG Story, apalagi IG Story yang lihat cuma follower kita gitu kan. Oke ya, kita lanjut. Jadi pastikan save draft. Nanti save draft lihatnya di mana Pak? Ya ada di tombol logo logo IG Reels, kita ketuk,
Di situ ada draft gitu akan muncul. Oke, sekali lagi untuk detailnya saya akan berikan nanti. Nah, ini dia. Silakan dilakukan. Nah, apa yang boleh dilakukan? Nah, oke. Ini dari pihak IG-nya sendiri yang mengatakan bahwa disarankan posting video yang menghibur, ya, menginspirasi, video tutorial kah, video yang lucu, seperti itu. Silakan dilakukan. Oke. Terus gunakan fitur text filter dan efek kamera. Nah, dia kan sudah menyarankan fitur text, filter, dan efek kamera. Kenapa? Karena 3 fitur ini, text, filter, dan kamera, itu mampu menarik perhatian 3 detik pertama. 3 detik pertama, karena wow, beda sendiri ya filternya ini. Atau tiba-tiba Anda namanya bling-bling semua, atau ada cahaya-cahaya atau warnanya yang beda banget gitu kan. Nah, itu membuat orang langsung terpanah pada pesan Anda. Nah, kamera efek juga sama. Nah, gunakan video vertikal dan horizontal, ya, silakan. Saran saya horizontal ya, horizontal seperti ini ya, horizontal, seperti itu. Jadi berdiri lah, potret gitu. Nah, gunakan musik yang tersedia pada IG, itu disarankan dilakukan. Wajib, ya. Jadi tidak ada istilahnya tiba-tiba lagu Anda di-mute, nggak ada suaranya, loh kok Pak, kok ya pas Anda lagi ngomong, hilang juga suaranya, ya percuma akhirnya kan. Nah, baik. Oke, kita lanjut ke ini. Jangan dilakukan. Apa yang jangan dilakukan? Posting video yang blur atau resolusi rendah. Video blur itu contoh, ya contohnya ya blur ya. Biasanya itu tidak ngambil dari membuat video di IG Reels langsung, ya, atau ambil dari aplikasi sebelah begitu. Nah, atau juga pernah diposting pada aplikasi lain ada logonya. Ya, tadi ada yang mengatakan bahwa Pak, saya pernah posting di TikTok terus saya re-upload di IG. Kok jangkauannya rendah? Iya, yang nonton sedikit akhirnya. Terus mayoritas teks pada gambar atau video itu dia. Jadi artinya apa? Jangan terlalu banyak teks pada gambar atau video, ya. Karena sekali lagi ini dia memfokuskan pada video, ya, bukan teks. Terus ada figura, samping itu ada sesuatu yang melingkar, itu juga tidak disarankan. Nah, kalau saya lakukan itu, Pak, apa yang terjadi? Nah, kan Anda sudah tahu nih larangannya ya, jangan lakukan ini. Nah, kira-kira kalau saya dilakukan apa? Video reel Anda tidak direkomendasikan di luar follower Anda. Jadi yang nonton cuma follower Anda. Itu pun kalau ditonton, kalau tidak ya cuman nol gitu. Seperti itu, ya. Jadi kalau Anda ingin menjangkau lebih banyak, jangan lakukan ini. Oke ya. Nah, lupa, tapi saya pengen video TikTok saya itu diupload di IG Reel, bisa, asal logonya dihilangkan. Ada di channel YouTube Digital Marketing Mastery ada caranya menghilangkan logo TikTok, ada. Terus kemudian kalau kualitas blur itu pastikan saat bikin video itu biar tidak blur ya, biar tidak blur itu pencahayaan, gunakan cahaya. Kalau nggak punya lampu yang cukup memadai ya gunakan cahaya matahari. Oke, seperti itu. Oke. Nah, baik. Selesai. Silakan bila ada pertanyaan. Mau nanya Silakan. boleh ya, Mas? Silakan, silakan. Ya. Dengan siapa ini? Bonita. Bonita, ya silakan. Heeh, jadi kalau misalnya saya mau